Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Maut itu mati. Kalau mati berarti kehilangan nyawa. Berarti hutang dosa dibayar nyawa. Di perjanjian lama sudah dikasih gambaran. Ada nyawa yang dikorbankan setiap kali berdosa. Yaitu nyawa binatang. Prinsipnya sama. Bahwa dosa harus dibayar dengan nyawa. Itu berarti si pendosa, si penghutang itu harus mati. Saudara lihat tadi, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Upah dosa, berarti satu dosa, satu hutang, bayar satu nyawa. Dua dosa, dua utang, dua nyawa. Disinilah kita melihat kesalahan, kebodohan, dan kesesatan banyak orang. Mereka pikir hutang itu bisa dibayar dengan berbuat baik. Kekristenan yang alkitabiah menolak ada perbuatan baik, amal saleh, kebaikan apapun dari pihak manusia bisa membayar hutang dosa sehingga dia bisa lolos dari hukuman. Hutang dosa hanya bisa dibebaskan atas dasar belas kasihan dan kemurahan hati Allah. Kalau kita sudah datang, ampunilah kami. Ya Tuhan, saya tidak bisa bayar hutang dosa saya. Ampunilah saya, hapuskanlah hutang saya. Apakah Tuhan bisa langsung hapus? Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Hutang tetap harus bayar. Hutang dosa pada Allah harus dibayar. Karena itu biarpun kita mengemis pada Allah, minta hutang dihapus, minta ampun, tidak bisa. Kenapa? Harus bayar. Tapi mau minta bayar dari siapa? Kita tidak sanggup. Itulah sebabnya maka untuk membayar hutang kita, karena kita sudah minta belas kasihan, Allah mengasihi kita. Lalu Yesus Kristus anaknya yang tunggal diberikan untuk bayar hutang. Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang untuk memberikan nyawa menjadi tebusan. Tebusan itu bayar kembali. Nah, pada waktu Yesus di atas kayu salib sudah memberikan nyawanya itu, maka sesungguhnya surat hutang. Orang dulu kalau hutang itu tidak ngomong-ngomong, ada surat hutang. Begitu hutang sudah dibayar, surat hutangnya dirobek atau dihapus. Itu namanya hutang sudah lunas. Saat Yesus mati di atas kayu salib. Perhatikan Kolose 2, 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berarti saat Yesus mati itulah hutang dosa dibayar. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Yesus di atas kayu salib sedang bayar hutang. Tapi pertanyaannya, bayar berapa banyak? Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah Dia, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Tetelestai bahasa Yunaninya, selesai, genap, lunas. Berarti hutang dosa lunas. Bandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalau sudah ada yang bayar dan sudah lunas, apakah secara empiris saya bebas? Atau bagaimana supaya pembayaran yang sudah diberikan itu berlaku bagi saya? Tidak ada jalan lain, mempercayakan diri atau menerima Yesus sebagai juru selamat yang sudah bayar hutang. Di dalam iman kepada Kristus, kita dapat memperoleh pembebasan dari seluruh hutang dosa kita dan bahkan pengampunan dosa. Kisah 10 ayat 43. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Kalau Yesus sudah bayar hutang dosa kita yang percaya sudah lunas, masih bisakah kita ditagih? Masih bisakah kita dihukum? Tidak bisa. Makanya dalam Roma 8 ayat 1 dibilang, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena semua kan sudah dibayar. Hutangnya sudah dibayar, hukumannya sudah full diterima Kristus. Lalu bagaimana Allah bisa menghukum kamu lagi? Itulah sebabnya orang di dalam Kristus tidak mungkin dihukum lagi. Kalau masih dihukum berarti Allah menghukum 2 kali untuk 1 pelanggaran. Dan Allah tidak mungkin seperti itu.
Itulah sebabnya semua orang yang percaya Yesus, yang mendapatkan pengampunan dan penghapusan hutang-hutang, harus berbahagia dan bersyukur. Sproul berkata, kita perlu selamanya bersyukur bahwa anak Allah datang untuk membayar hutang kita kepada Bapa. Karena seperti yang juga dijelaskan oleh Alkitab, hutang kita begitu besar sehingga kita tidak mungkin membayarnya. Maka walaupun sakit, walaupun susah, walaupun kekurangan uang, walaupun kurang makan atau apapun, tetap harus bisa bersyukur. Kenapa? Ada alasan syukur yang lebih besar, yaitu seluruh hutang dosa kita dibayar. Tapi bagaimana dengan yang tidak percaya? Yang tidak percaya berarti tidak ada yang bayar. Tapi tiap hari dia berdosa terus. Itu berarti tiap hari terus bikin hutang. Tapi tidak pernah ada pembayaran. Hutang itu satu hari harus ditagih oleh Allah. Maka dia hidupnya terus berdosa. Perhatikan Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu. Timbun itu artinya apa? Belum lepas sekarang. Kamu berdosa. Tuhan belum hukum sekarang. Bukan berarti lolos. Tapi timbun. Kapan dibayar? Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Saat dinyatakan, semua tumpukan-tumpukan itu, yang timbunan-timbunan itu dihajar satu kali. Diberikan satu kali. Dan itu berarti harus menderita di neraka selama-lamanya. Tidak ada manfaatnya minta ampun kepada Allah tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena dasar pelunasan hutang Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya yang melepaskan hutang-hutang kita. Tanpa beriman kepada dia, tidak bisa ada pengampunan. Itulah sebabnya orang agama lain sekalipun berbuat baik tidak bisa. Begitupun mereka meminta ampun, mengemis kepada Allah, tidak bisa. Bagaimana mengemis kepada Allah tapi menolak Kristus? Rajinku yang sebenar tidak hapuskan celah, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Darah Yesus saya beri, hati baru dan bersih. Ratapku dan tangisan artinya menangis, mengemis, minta pengampunan. Tapi kalau tidak terima Yesus, tidak ada pengampunan. Allah hanya menyediakan pengampunan dalam Kristus. Yang sudah percaya Yesus, bersyukurlah, hutangmu lunas. Yang hari ini belum percaya, yang non-Kristen atau yang sudah Kristen sekalipun, hanya Kristen KTP, kamu perlu buka hati hari ini terima Yesus. Tapi kalau ada orang non-Kristen yang nongol, dan biasanya banyak nongol di YouTube saya ini dan ikut kebaktian ini, yang hanya mengganggu saja. Kalau kamu bisa dengar apa yang saya katakan, dengar baik-baik. Kalau kamu tetap seperti ini, hanya mengolok-olok Injil, kamu hanya menimbun murka Allah bagimu, dan seluruh hutangmu tidak dibayar. Kamu harus bayar sendiri satu hari nanti, kecuali kamu mau percaya kepada Kristus. Pikirkan ini.